Shalom semua. Ibu Lucy, Ibu Neni sudah standby di kamera siang ini, luar biasa. Shalom. Semoga damai Tuhan terus memenuhi seluruh hidup kita dari hari ke hari, ya. Mari sama-sama siang ini kita mau menyembah Tuhan, lalu kembali share dalam firman Tuhan. Sebentar, memperiksa kakaknya ada gangguan. Mari siang ini tetap set hati kita bersama-sama menyembah Tuhan. Ya, mempercaya dari hari ke hari kita terus alami sesuatu yang Roh Kudus kerjakan. Itu tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi semua karya Roh Kudus ketika hati kita selalu terbuka buat Tuhan. Mari sama-sama siang ini kita mau berkata, terima kasih Tuhan.
yang manis. Terima kasih oh Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa menjadi pola bagi hidup kami. Kami bersyukur, terus penuhkan kami menuju kepenuhan di dalam Engkau, sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu, memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang ini sama-sama kami percaya firman-Mu jadi kekuatan. Terus hari makin luar biasa alami manifestasi Roh Kudus dalam kebenaran, makin terbuka dan dinyatakan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Roh Pewahyuan ada di sini, Roh pengertian ada pada kami semua, semua yang sudah sementara live di kamera, di rumah-rumah masing-masing. Hamba berdoa, baik di kantor, baik di lapangan, di dalam nama Yesus. Urapan Allah yang segar mengalir, urapan Allah yang membawa kami di set bersama-sama, satu frekuensi di dalam Engkau, diselaraskan untuk menyatakan manifestasi kuasa surga di bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap untuk sama-sama share dari firman-Mu. Haleluya, amin. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, siang ini Tuhan begitu baik kepada kita, sehingga dari hari ke hari kita terus mengalami kekuatan yang baru, mengalami bagaimana realita hadirat Tuhan terus mencengkram seluruh hidup kita ya. Oleh karena itu pagi ini, siang ini, Mam sungguh percaya betapa penting kita selalu men-set hati kita tersedia menghormati hadirat Tuhan, karena untuk itulah kita terus dibangun, roh kita makin kuat. Sama-sama di seri ini, di seri siang ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan tentang menjagai kehidupan seorang pemimpin. Jadi seluruh anak-anak rohani, seluruh keluarga rohani tidak saja menerima sesuatu yang baik melalui pemimpin, tetapi bagaimana juga kita punya tanggung jawab besar untuk menjagai pemimpin, untuk menjagai orang tua rohani yang ada, yang Tuhan percayakan sebagai anugerah bagi saudara. Nah, itu sebabnya di seri ini kita akan belajar bersama-sama. Nanti mudah-mudahan hari Senin kita sudah start lagi, kita bersama-sama akan masuk di peta pertumbuhan rohani. Ya, mudah-mudahan saudara kita bisa start di hari Senin. Tetap stay, tetap pertumbuhan rohani penting untuk kita selalu bisa mengerti di fase-fase proses pertumbuhan rohani. Itu sebabnya di fase ini kita perlu belajar menjagai kehidupan seorang pemimpin. Amin. Oke, sebentar. Minta maaf berdiri karena kayaknya wifi ada gangguan. Jadi Mam cek dulu. Oh ya, baik ya, aman. Ya. Sebab kita sadar bahwa seringkali ketidakmengertian kita lah yang seringkali menjadi celah di mana iblis bisa menghancurkan hubungan yang dibangun. Kehidupan kita ini adalah sebuah kehidupan yang terus berjalan dari waktu ke waktu, dan kita harus selalu berkolaborasi dengan baik, menjaga hubungan dengan baik, sehingga Tuhan juga dapat bekerja dengan leluasa ketika saudara memiliki kehidupan yang selalu baik dengan sesama, dengan pemimpin, tanpa ada sebuah pemberontakan ya. Tanpa ada sikap-sikap yang ditunjukkan ketidakseriusan atau hal-hal yang lain yang mungkin saudara tunjukkan. Oleh sebab itu, karena itu saudara perhatikan seorang pemimpin yang telah memfungsikan dirinya sebagai
saluran anugerah bagi rumah rohani atau bagi jemaat yang contoh kita di sini ya, yang Tuhan percayakan bagi jemaat. Ini merupakan satu aset yang harus benar-benar kita saling menjaga. Jadi seperti yang sudah Mam katakan bahwa saya pun pemimpin bisa salah, tetapi jangan sampai kita ceroboh ya. Oleh karena itu betapa penting kita saling menjagai dalam hal ini ya. Karena Mam Tuhan berikan anugerah untuk bisa menjadi sumber anugerah buat saudara. Artinya supply dari Bapa bisa ditransfer kepada saudara melalui pemimpin yang benar-benar menjaga hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga sebagai anugerah yang Tuhan berikan ya, seorang pemimpin membawa anugerah pasti akan memudahkan saudara juga untuk bisa terus hidup di dalam arahan, di dalam penggembalaan, di dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya gereja lokal akan menjadi gereja yang sehat dan kuat ketika kita sebagai jemaat ya, posisi saudara sebagai jemaat, sebagai anak-anak rohani, dan Mam sebagai orang tua rohani dengan Bapa, dan di bawah kita juga di tim kita ada para pejabat. Jika kita menjadi kolaborasi yang baik, satu kesatuan yang bagus terbangun, hubungan yang bagus, hubungan yang bersih, jernih dan transparan, maka Mam percaya kita akan menjadi jemaat yang kuat dan sehat. Oleh karena itu untuk pemimpin tersebut saudara harus dijagai sedemikian rupa ya, agar ia tidak perlu menghadapi kendala apapun atau terjebak dengan kondisi apapun yang membuat hidupnya tidak berfungsi sesuai dengan anugerah. Ya, jadi ketika jemaat, ketika saudara mengambil porsi menjagai pemimpinmu, maka mempercaya sesungguhnya tanpa sadar kita terus atau saudara sedang terus menjagai anugerah yang telah Tuhan berikan kepada saudara. Jadi ketika saudara melakukan bagian itu, porsimu menjagai pemimpin, maka saudara, engkau sedang menjaga anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupanmu. Bahkan secara komunitas dalam rumah rohani kita di sini, seperti istilah misalnya, seringkali kita secara rohani bilang begini, kita harus menjagai pemimpin, harus berdoa buat pemimpin sehingga pemimpin juga tetap sehat, tetap kuat dan dapat memberitakan firman dengan baik. Karena ketika hidupnya terganggu atau ada hal-hal yang celah, maka itu juga akan membuat kita kehilangan kuasa, kehilangan kesaksian ya. Oleh karena itu saudara, mari sama-sama kita mau baca, kita coba membaca firman Tuhan dari Ibrani ya. Kita sama-sama lihat di Ibrani ya. Ibrani pada pasal 13, Ibrani pada pasal 13 ya, ayatnya yang ke-17. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, itu di Ibrani ya, Ibrani pada pasal 13 di ayat yang ke-17 ya. Coba Mam lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan FIYH firman Allah yang hidup, di situ dikatakan begini. Ibrani 13 ayat 17 dikatakan ya. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpin saudara dan lakukanlah dengan tugas mereka ialah menjagai jiwa saudara, dan Allah akan menilai hasil pekerjaan mereka. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara. Wow, luar biasa. Ulangi sekali lagi. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Sebab kalau demikian halnya, saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Wah, saudara ya. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan begini. Berdoalah untuk kami, sebab hati nurani kami bersih dan kami ingin supaya tetap demikian. 19, saya memerlukan doa saudara terlebih-lebih sekarang ini, supaya saya dapat segera kembali kepada saudara.
Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan luar biasa ya. Kita percaya bahwa kita di ayat 16 di atas, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang yang berkekurangan. Selalu di ayat khotbah berkata, jika engkau lebih, bantulah saudaramu, bagikan berkat kepada saudaramu. Amin. Jadi kita fokus ke ayat 17 pasal 13 Ibrani ini. Kita lihat bahwa dalam dimensi apostolik segala sesuatu berlangsung secara timbal balik. Jadi ingat baik-baik, segala sesuatu berlangsung secara timbal balik. Oleh karena itu, sebagaimana seorang suami harus mengasihi dan melindungi istrinya, hal yang sama juga ya, istri harus mengasihi suami, istri harus menghormati suami. Katakan amin ya. Mari kita lihat sama-sama. Sebagaimana kita terus berkata-kata dengan Tuhan melalui doa-doa kita, demikian juga Tuhan ingin untuk kita dapat berkata-kata kepada kita melalui Roh-Nya. Jadi ketika kita menjaga hubungan dengan baik, ya, maka Roh Kudus maksudnya Roh Kudus kita dapat berkata-kata di dalam doa kita tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan. Sebagaimana juga Roh Kudus melalui kehidupan yang kita bangun dengan benar, melalui hubungan yang kita jalani dengan baik. Nah, itu sebabnya saudara dan saya, meskipun misalnya seorang hamba Tuhan atau seorang pemimpin bisa dikatakan sebagai manusia Allah, tetapi ia tetaplah seorang manusia biasa yang juga bisa menjadi lemah. Ya, karena masih ada kehidupan yang berjalan, proses itu berjalan. Mam tidak sendiri, ada bapak contoh, ada anak-anak, seringkali menjadi down. Salah satu hal yang saya juga selalu rasakan, maksudnya hal yang sering kali membuat kita ada di titik tergoda untuk menjadi lemah adalah ketika menghadapi pergumulan-pergumulan. Misalnya salah satu yang sampai hari ini Mam terus berusaha fighting spirit, tetap menjadi kuat dengan kondisi anak-anak. Kedua anak kami, Kak Jo dengan Ade Ayu yang rencana harus kembali tetap liburan, dan Jo karena sudah selesai kuliah dia harus kembali, dia tidak mungkin berlama-lama di sana. Tetapi kondisi yang terjadi sesuai dengan peraturan bahwa untuk kembali ke Timika tidak peraturan kesehatan, tidak dengan rapid test tapi dengan swab atau PCR atau apa. Ya, PCR ya. Jadi saudara, hasil itu yang akan diterima masuk kota Timika. Itu peraturan pemerintah. Dan kita terasa berat karena saudara tes rapid test sudah 475 kemarin. 2 orang itu hangus akibat pesawat belum bisa diizinkan terbang. Pemerintah terus bermusyawarah untuk bagaimana, dan akhirnya muncullah peraturan yang baru. Jujur saudara, secara manusia saya juga merasa tidak sanggup. Pingin marah, tapi kita mau marah kepada siapa? Hanya kuat di dalam doa dan terus percaya. Dan ini pun jadwal yang harus ditentukan. Akhirnya Ayu harus pending dan tiketnya nanti puji Tuhan tidak hangus, tetapi Yosua dan harus membayar 2 juta. Kemarin dia sudah cek di rumah sakit yang untuk tes swab PCR itu, saudara, PCR itu 2.450 ya, 2.500.000 lah, hampir sama dengan tiket. Bayangkan saudara, apa yang bisa kita lakukan? Kita rakyat biasa, tugas kita adalah terus berdoa sehingga Tuhan mampukan kita bisa melaluinya dengan baik, kita bisa tetap teguh, tetap sabar, dan puji Tuhan jika hasilnya juga negatif. Kalau positif, hanguslah 2 juta itu, betul tidak? Jadi sebagai pemimpin ada saat juga, ini salah satu contoh saja sih, di titik lemah. Kadang-kadang kita menjadi lemah oleh karena banyak hal yang juga memancing kita. Tapi Mam harus selalu waspada bahwa ketika hati ini terkontaminasi sangat berbahaya ya. Jadi di titik ini Mam tetap menyatakan saya harus kuat, saya dan Bapak harus tetap teguh sebagai pemimpin karena ada tugas besar. Itu persoalan kita harus lihat sebagai dari kacamata iman, dari kacamata rohani, bahwa kita mampu dan sanggup karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu ada saat juga bahwa di titik lemah pemimpin, ada saat mengalami titik lemah. Itu sebabnya ya, sebagai anak-anak rohani, mari kita terus menopang, mendukung. Jadi saya juga sebagai pemimpin dalam hal ini selalu membutuhkan penjagaan dari saudara, dukungan dari saudara, support dari saudara, ya, atensi saudara, care saudara, terserah semua bahasanya apalah, untuk menyatakan sebuah kedekatan, dukungan.
perhatian saudara, cinta saudara, kasih saudara, ya. Apa yang dialami oleh Daud itu juga hal yang menjadi satu contoh bagi kita, bahwa sebagai pemimpin seringkali mengalami keletihan yang luar biasa. Dan ketika kita berada dalam peperangan, ya, di saat mungkin kita intens dalam peperangan, kita seringkali berada di titik lemah karena tubuh kita juga perlu istirahat. Jadi saudara mungkin sudah tidak sempat, tidak dengan segera, sementara saudara begitu urgen untuk minta balasan keputusan dari WA saudara atau inbox atau apalah yang saudara kirim. Seringkali mungkin tidak bisa dengan segera membalas. Mungkin ada hal-hal yang begitulah, kita manusia seringkali tidak selalu terupdate gitu, ya. Tapi di sini kita harus membangun saling pengertian. Mungkin juga mam kasihan dia lagi bikin apakah, lagi urus bapak atau mengurus diri, mungkin ada hal yang harus dilakukan, ya. Oleh karena itu Daud di sini merasa bahwa dia ada di titik lemah, tetapi karena orang-orang di sekitar dia selalu waspada, dia memiliki orang-orang di saat bahaya telah berlalu, mereka sama sekali tidak menyumpahi Daud. Jadi artinya di saat mereka juga mengalami masalah, tapi karena kondisi mereka sudah begitu terbangun dengan akurat, maka mereka tidak menjadi bersungut, menyalahkan pemimpin macam apa ini, kok tidak tersedia dan lain-lain. Itu sebabnya pengertian ini harus dibangun, pengertian ini harus dibuka di dalam kita. Di dalam 2 Samuel pasal 21, coba kita lihat, kita baca sama-sama, ya. Kita lihat di 2 Samuel. Di 2 Samuel pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, suatu ketika orang Israel berperang lagi dengan orang Filistin. Daud dan anak buahnya terlibat dalam satu pertempuran yang dahsyat, sehingga Daud menjadi lemah dan sangat letih. Perhatikan ini. Ini di 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai 17. Kita baca selanjutnya. Yisbi Benob, seorang keturunan raksasa, mendekati Daud dengan membawa tombak yang berat, ujungnya 300 sikal, 3,6 kilogram. Ini dalam terjemahan firman Allah hidup membaca, ya. Ya, di situ dikatakan terbuat dari tembaga dan sebilah pedang yang baru untuk membunuhnya. Tolong Daud dan berhasil membunuh orang Filistin itu. Lalu anak buah Daud memohon kepadanya, baginda janganlah ikut berperang lagi supaya pelita Israel tidak padam, yaitu supaya keturunan Israel tidak punah. Jadi di saat sebagai pemimpin, apa yang dialami oleh Daud, hampir dia terbunuh oleh pasukan Filistin, ya. Tetapi ada salah satu pasukan yang begitu cekatan, Abisai putra Seruya, datang menolong Daud dan berhasil membunuh orang Filistin. Jadi saudara harus selalu terus menjagai pemimpin. Nanti kita lihat hal-hal apa yang saudara harus lakukan. Betapa penting kita selalu respect dengan pemimpin, betapa pentingnya kita selalu menjagai dia, selalu ada rasa kasih dan sayang yang terus saudara bangun sebagai sebuah bentuk dari perhatianmu, kasih sayangmu pada pemimpin yang Tuhan telah percayakan. Juga tidak berlebihan meminta itu, tetapi tentu itu kesadaran dari saudara. Ketika saudara menghargai anugerah yang Tuhan berikan dalam pribadi seorang pemimpin, maka mempercaya engkau akan melakukannya dengan tulus, karena itu berangkat dari hatimu tanpa ada paksaan, tapi itu tumbuh karena engkau merasakan apa yang pemimpin terus lakukan, terus impartasikan, terus tersedia bagi kehidupan seluruh anak-anak rohani di dalam satu rumah rohani. Ya, jadi di situ harus kita sadar bahwa pemimpin juga ada saat di titik dia lemah, ya, sehingga kadang-kadang dia bisa berbahaya, ya. Satu contoh misalnya, saya sibuk seperti ini, saya bersyukur keluarga rohani yang selalu tersedia, secara khusus kakak saya, ya, Ibu Pesuma selalu tersedia. Jadi selama berapa saat ini, ya, sampai hari ini bahkan sekarang, terus setiap pagi harus berangkat ke atas ke rumah untuk selalu tersedia untuk menyediakan makanan. Saya tidak sempat, ya, kadang-kadang saya dan Bapak kalau tidak sempat beli makan, tapi
Dia melihat sebuah pengabdian bahwa saya sebagai hamba Tuhan, sehingga tanpa ada persungutan, tanpa ada hati yang mungkin berkata begini dan begitu, tapi dengan tulusnya, itu yang bilang melakukan dengan sukarela karena sebuah pemahaman, karena satu dasar keyakinan terbangun. Ketika dia melakukan, dia tidak lagi melihat saya sebagai adik, tetapi dia melihat bahwa saya sebagai pemimpinnya. Padahal dia lebih tua, saya yang adik, tapi dia melakukan bahwa dia tunduk pada pemimpin, dia hormat, dia lakukan bagian dia untuk bisa mengerjakan dan memudahkan saya, sehingga saya tetap teguh, tetap kuat, bisa melayani jemaat, bisa selalu tersedia, menjadi anugerah bagi seluruh jemaat. Itu sebabnya teruslah doakan seluruh keluarga, saling mendoakan, saling dari waktu ke waktu kita terus bersama-sama dibangun. Amin. Nah, setiap jemaat harus menjaga pemimpinnya untuk supaya memfungsikan dirinya sebagai sebuah bentuk dari kita memfungsikan diri kita ya, sebagai anugerah, supaya benar-benar kita saling menjagai. Pemimpin juga merasa sukacita, merasa begitu tersanjung, merasa tidak berlebihan juga sih, tapi merasa ada begitu bahagianya memiliki anak-anak rohani yang luar biasa. Dalam ketaatan, dalam kepedulian, dalam perhatian, dalam dukungan, dalam support yang luar biasa. Seperti sehari ini, Mam selalu rindu ketika Mam ada seperti ini. Saudara, keluarga, anak-anakku selalu juga tersedia. Jikapun engkau misalnya ada kesibukannya mendadak sampai pada siang hari ya, ini kan sudah agak lumayan panjang sampai sore jam 6 ya, atau jam 7 itu baru ditutup. Itu kita bisa, misalnya tidak sempat ya sudah, saudara harus sediakan waktu untuk engkau mengulang kembali, mendengarkan, memasang telinga dan mendengarkan kembali. Beri komen, like dan terus dukung sehingga menjadi berkat. Jadi kita saling mendukung. Mam juga di posisi dimana merasa menjadi makin kuat, makin strong, makin teguh karena anak-anak rohani terus di-set bersama-sama ya, dan terus mengalami dan kepengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kepenuhan di dalam Kristus. Amin. Ya, kita lihat. Oleh karena itu di sini ada beberapa poinnya. Ada poin pertama, kita lihat jemaat dapat, bagaimana caranya kita bisa menjagai pemimpin kita. Yang pertama, saudara perhatikan, jemaat dapat menjagai pemimpin dengan cara yang pertama, terus menjagai persepsi ya, pandangan ya, konsep pikir, pola pikir ya, sikap hati, dan agar selalu tetap positif terhadap pemimpin. Jadi kenapa saudara seperti ini? Nomor satu seperti ini oleh karena, perhatikan baik-baik saudara ya, seringkali dalam kehidupan kita itu hal-hal yang seringkali muncul membuat merusaknya hubungan atau terkorek hati kita oleh karena hal-hal yang sebenarnya seringkali tidak kita pahami gitu ya. Dan musuh juga, iblis juga mengambil kesempatan dari kondisi itu dan membuat kita mulai syak dengan pemimpin. Kita merasa tidak suka dengan pemimpin, dan pada saat saudara mulai tidak suka dengan pemimpin, semua hal yang dia beritakan, yang dia sampaikan, tujuannya baik untuk saudara, selalu mental, selalu akan dianggap karena ketidaksukaan saudara ya. Jika jemaat terus menjaga pemikiran dan sikap hati yang selalu positif terhadap pemimpin, mereka tidak akan pernah bisa dimanfaatkan oleh musuh. Jadi pastikan kita selalu menjaga sikap hati kita, persepsi kita terhadap pemimpin. Jangan sampai saudara menjadi negatif karena ada hal-hal yang mungkin saudara belum mengerti, dan misalnya contoh menjadi tersinggung, akhirnya tidak lagi mau ibadah atau tidak lagi mau terlibat dalam pelayanan. Saudara, ini sangat berbahaya karena musuh akan memanfaatkan kesempatan. Musuh, untuk itulah musuh akan memanifestasikan apa? Nomor satu, mulai ya, yang mulai terjadi saudara, mulai terjadi roh pemberontakan itu mulai datang dalam hidupmu. Berdoa engkau tidak akan sama, engkau tidak akan merasa kontra dengan pemimpin, tapi engkau berdiri mendukung dia, engkau berdiri untuk selalu menjagai pemimpinmu sehingga dia tak terlindung dan hidup kita juga tidak terputus dari anugerah. Katakan amin. Di Kejadian kita lihat sama-sama, tadi kita sudah belajar tentang Daud bahwa di titik di porsi sebagai pemimpin ya, bahwa ada saat juga di mana kita jadi lemah. Jadi perhatian pada kita semua bahwa amat sangat penting untuk selalu mendukung pemimpinnya.
Jangan sampai saudara cuma mau yang baiknya, yang bagusnya, ya. Lalu saudara lupa apa yang saudara harus lakukan kepada pemimpin. Saya percaya jemaat, anak-anak rohani di sini tidak sama lagi. Tetapi adalah lebih baik Mam ingatkan sehingga kita terus jaga kondisi hati kita, sikap hati kita, persepsi kita, sehingga tidak mudah kita menjadi menolak, tidak mudah, tidak secara akhirnya iblis mendapat kesempatan dan oleh karena sikap hati saudara yang tidak benar. Ya, di ayat yang pertama saudara, di Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18 saudara, ya kita baca ini panjang sekali, Imam tidak akan bacakan, tetapi perikop di situ adalah kepercayaan Abraham diuji. Jadi saudara, pada waktu Abraham mengalami ujian, hal ini akan membuat jemaat menikmati dimensi pewahyuan. Jadi pada saat Abraham mengalami pewahyuan, artinya ujian, maka ini adalah bentuk dari bagaimana level daripada tingkat posisi rohani daripada Abraham sebagai pemimpin menjadi makin naik, makin teguh, makin strong. Dan itu akan berdampak juga pada jemaat. Ketika pemimpin makin naik dalam pewahyuan firman, hidupnya makin berbeda. Hal yang sama juga, anugerah yang sama akan dialami oleh kehidupan jemaat. Mereka akan mengalami sesuatu. Oleh karena impartasi itu bukan dibuat-buat, tapi ini secara roh. Roh yang mengerjakan, dan jemaat yang setia, tersedia, selalu sedia mendengar. Atau ada hal yang mengganjal di hatinya, tidak mau, tidak lagi setuju dengan pemimpin, dan mulai kontra, mulai pemberontakan itu terjadi. Mempercaya engkau tidak akan sama lagi. Mari sih pastikan hatimu, ya, terus tersedia, sebab seringkali ada hal-hal yang saudara misalnya maaf ya, misalnya hal-hal yang Mam harus tegur pada saudara, dan itu sudah jadi gaya hidup saudara. Mam berharap engkau tidak tersinggung. Dalam hal ini Mam tidak ada motivasi lain selain lewat hidup kita. Apa yang Mam sampaikan adalah sebuah firman kebenaran untuk membawa kita, membentuk kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang terus menjadi saksi bagi banyak orang. Berbeda dengan apa yang ada di dunia. Artinya hal-hal yang duniawi yang merusak kehidupan kita tidak lagi, karena kita terus diubahkan di dalam firman. Oleh karena itu saudara, seringkali hal ini menjadi salah paham, ya, disalahpahami, dan sering ini menjadi sesuatu yang kita berpikir bahwa pemimpin hanya mau diuntungkan. Padahal sebetulnya kalau kita renungkan, pemimpin adalah anugerah, sebagai membawa anugerah Tuhan. Tuhan beri dia anugerah untuk menjadi pemimpin bagi saudara, memberitahu saudara, seperti Musa memberitahu umat Tuhan, walaupun keras, walaupun sakit, walaupun sangat menyakitkan, firman begitu keras, Musa harus memberitahu. Dan saya percaya bahwa ketika seorang pemimpin dipercayakan Tuhan, kadang-kadang ada di dilema, mau sampaikan tapi dimintai pertanggungjawaban. Tadi di Ibrani kita sudah baca tadi kan, Ibrani pasal 13 ayat 17, terus baca sampai ayat yang ke berapa tadi, 19. Saudara akan temukan di situ. Jadi kadang-kadang juga ada di titik lemah. Tapi saya tidak mau sebagai pemimpin, kalau saya tidak mau, jangan sampai saya sendiri tertolak, karena ketika hal yang tidak benar tidak ditegur, Tuhan mintai pertanggungjawaban. Alkitab berkata, ketika kita menegur kehidupan orang yang tidak benar, kita telah saudara pahami, menjadi pemimpin tidak mudah. Oleh sebab itu berdirilah sebagai orang yang dipimpin dan memberi dirimu dengan sukarela tanpa merasa terpaksa. Karena begini, kadangkala ada beberapa tindakan pemimpin yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh jemaat atau oleh anak-anak rohani. Karena tindakan tersebut membuat mereka merasa tersakiti, jadi merasa diduakan, merasa mungkin pilih kasih misalnya. Jadi seringkali tidak bisa dipahami pemimpin mengambil tindakan seperti ini, karena Tuhan berikan kepada dia hikmat, karena Tuhan berikan kepada dia ini nanti begini, nanti akan terjadi begini. Jadi Tuhan berikan dia sebagai anugerah bagi engkau untuk menolong, sehingga tidak terjadi hal yang merugikan kehidupan kita. Ya, itu sebabnya ini seringkali menjadi tindakan yang membuat mereka merasa tersakiti. Mam berharap engkau tidak menjadi tersinggung ketika Mam menegur, ketika Mam terus menyelaraskan hidupmu, karena Mam percaya
ada tujuan besar demi keuntungan hidupmu dan sepanjang perjalanan rohanimu. Berkat-berkat akan mengikutimu dan hidupmu, keluargamu akan menjadi keluarga yang setia melayani Tuhan, menjadi keluarga yang menyaksikan kebesaran Tuhan, bahwa di sana ada hadirat Allah, kuasa Tuhan bekerja, Tuhan benar-benar berdaulat atas keluarga ini. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara, rasa terusik, rasa terganggu, ya, rasa nyaman saudara mulai terusik. Mempercaya engkau tidak lagi memiliki pikiran seperti itu. Terimalah dan belajarlah tunduk pada pemimpin yang Tuhan percayakan di dalam rumah rohani. Jangan merasa kebenaranmu lebih tinggi daripada pemimpin, tapi belajarlah tunduk dan katakan, iya, saya belajar taat. Saudara, kita telah belajar bagaimana sebuah kepemimpinan. Ketika Miriam dengan Harun mencoba menjamah Musa dengan berkata, apakah hanya dia dipakai Tuhan? Mereka mengalami kusta. Mam tidak sedang menakuti saudara, tapi ini contoh-contoh di mana kita tidak boleh secara ceroboh lalu kita menjadi tersinggung, kita berharap doa mam engkau menjadi anak rohani yang makin taat, makin setia karena melihat firman. Jikapun saudara melihat misalnya mam salah, engkau harus menjagai dan engkau mulai berdoa, engkau mulai punya waktu dan berkata, mam, saya dapat pernyataan seperti ini, saya dapat mimpi seperti ini, apa salahnya engkau berbicara? Saya adalah tipe pemimpin yang selalu tersedia. Jika itu dari Tuhan, kenapa kita tidak mau terima? Jika Tuhan berbicara kepada kita, kenapa kita tidak mau terima? Halo, jadi mari selalu tersedia, ya. Kita harus terus belajar bahwa membawa jemaat mengalami terobosan baru di dalam Tuhan bukan mudah. Mam harus selalu memastikan hidup saya juga dan keluarga saya, walaupun saya sadar juga kami juga terus mengalami proses untuk terus dibentuk, terus sebagai pemimpin mengalami level-level di mana seperti Mam cerita tadi. Saya tidak boleh juga menjadi bermunafik, tapi itulah kenyataan hidup yang dialami. Dan apa yang bisa kita lakukan? Terus memastikan hidup kita terbangun secara akurat, makin teguh, makin kuat. Melihat semua ini bukan lagi sebagai sesuatu yang membuat menghentikan langkah kita, karena ujian-ujian ini akan memastikan kualitas hati kita, keteguhan hati kita, ketulusan hati kita untuk menjalani semua, sebab kita sedang menuju kepada kepenuhan Kristus. Katakan amin. Oh, haleluya, mempercaya kita semua akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Kita lihat ketika jemaat mulai menyimpan persepsi yang negatif tentang sang pemimpin. Perhatikan, ini akibat yang buruk. Mereka pun secara otomatis akan mulai menolak segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh sang pemimpin bagi mereka. Jadi mereka mulai menolak, menarik diri. Udah mau gitu. Berhati-hati, ya. Jangan sampai kita bawa spirit itu. Itu sudah masuk, mulai bekerja spirit pemberontakan, menarik diri, dan saudara mulai berontak, ya. Oleh karena itu, sebagai akibatnya tanpa sadar mereka justru sedang menarik diri keluar. 12, coba kita baca lagi di Ibrani pasal 12. Tadi Kejadian pasal berapa ya? 22 ya. Tadi di Kejadian, nanti saudara tinggal catat Kejadian pasal 21 sampai 18 ya. Sekarang kita lihat pembacaan kita lagi di Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 5. Coba kita lihat apa kata firman di situ. Ibrani pasal 5 ya, pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat yang kelima sampai yang ke-15. Apa kata firman di situ? Ya, kalau kita lihat perikopnya di sana, nasihat supaya bertekun dalam iman. Di ayat yang kelima dikatakan sampai dengan 15, ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Perhatikan ini. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini maksudnya Bapa jasmani, ya.
Waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, ya. Mam juga sebagai orang tua rohani dalam waktu yang pendek, artinya dalam waktu yang Tuhan percayakan selama hidup. Jika Tuhan akan panggil pada waktunya, ya, itu ada batasan, ada batas waktu. Sedangkan Bapa Roh itu Bapa selama-lamanya, ya, Bapa kekal. Ya, sering kita menyebut Bapa kekal. Tuh, kita beroleh hidup, ya. Dikatakan di sini, tapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusan. Diberikan tidak mendatangkan sukacita. Seringkali tidak enak, kita tersinggung, kita menjadi, aduh kok kehidupan saya begini, kok tidak nyaman, terus disinggung. Oh saudara, inilah supaya kekudusan nih, hidup itu makin terbangun, makin terjaga, kesucian hidup kita. Tetapi duka cita, tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Itu lagu ciptaan Mam yang kemarin, yaitu tahun 2000 yang Mam nyanyikan, Allahku, kekuatanku 2000, tahun 1994. Ya, ketika saya masuk ke Timika, ya, 94, 95, 96. Itu masa-masa di mana waktu itu Mam belum pegang jemaat. Mam masih persekutuan doa. Jadi PD Victory, persekutuan doa Victory, dan salah satu anggota persekutuan masih setia sampai hari ini dan menjadi jemaat dan menjadi pejabat adalah keluarga Pak Samramian, Ibu Maya dan Bapak dan anak-anak. Itu mereka, lalu Ibu Marta Pusung, ya, janda Ibu Marta Pusung dan keluarga termasuk Pak Sony, ya. Itu orang-orang yang dulu pertama-pertama di persekutuan doa, ya. Keluarga Ibu Yarona, Bapak Yarona, anak-anaknya mereka di sini, misalnya Rika dan Ibu Haryani, ya, ada beberapa orang. Jadi orang-orang yang pertama yang mereka sampai hari ini, dan saya puji Tuhan, artinya ada orang yang menyaksikan juga menjalani kehidupan bersama sampai ada di hari ini, dan saya percaya mereka juga akan terus melihat. Jadi berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Perhatikan, dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang menjadi cabul atau mempunyai fungsi, mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, ya. Sudah sampai di situ, ya. Jadi saudara, menjagai pemimpin, kita harus memastikan sikap hati kita, ya, persepsi kita, dukungan kita, ya, harus selalu tanpa ada kecurigaan, tanpa ada saudara mulai bergosip karena ada hal yang dilihat lalu saudara, ya, atasi. Dan Mam sudah bicara tentang cara menanggulangi bergosip, ya. Roh gosip tidak boleh ada dalam hidup kita karena itu merusak kegerakan, membunuh kegerakan Tuhan, ya. Kalau Roh Kudus sedang bekerja, kita sedang dibangun oleh Tuhan, lalu kita tidak terlatih, kita tidak terbangun secara akurat, hal-hal ini akan merusak. Oleh karena itu, kita harus selalu berkolaborasi. Pemimpin sudah begitu tersedia men-set saudara sebagai anugerah Tuhan, sebagai orang yang dipercaya Tuhan membawa anugerah bagi jemaat. Maka saudara harus punya timbal balik. Artinya itu sebuah kesadaran bahwa pemimpin juga masih mengalami di titik lemah. Seperti tadi kita baca di dalam 2 Samuel, bagaimana Daud mengalami di saat dia letih, dia lemah, hampir terbunuh oleh pasukan Filistin. Tetapi salah satu pasukan yang terlatih, yang benar-benar cekatan, dapat menolong Daud dan luput dari pembunuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudara, di sini bahwa mempercaya bahwa kualitas, perhatikan, simpulkan di poin 1 tadi bahwa persepsi kita, pandangan kita, kalau misalnya saudara kurang nangkap, kurang ngerti, atau ada hal-hal yang simpang siur, jangan tanyakan pada saudara atau keluarga rohani yang lain. Perlu tanyakan kepada Mam. Mungkin Mam tahu dan mungkin Mam akan bisa memberikan penjelasannya. Karena kadang-kadang tingkat kerohanian dari keluarga belum tentu sama. Oleh karena itu, pastikan orang yang berkompeten. Kemarin cara menanggulangi gosip, pastikan kita merekonsiliasi atau kita menyelesaikan adalah dengan orang-orang yang berkompeten. Jangan sampai salah gitu. Tapi kalau saudara juga merasa bisa menyelesaikan dengan baik, ya silakan, it's okay. Karena saudara bertanggung jawab gitu. Tapi kalau keuntungan diri sendiri, mencari kebenaran diri sendiri itu berbahaya. Akhirnya rusak hubungan, akhirnya saling mempermalukan dan
dipastikan iblis mengambil kesempatannya. Kalau kita mengalami semua tetap kuat dan saling memaafkan, puji Tuhan. Tapi kalau akhirnya terjadi masalah yang lebih berat menghancurkan hubungan, maka itu sangat berbahaya. Adalah lebih baik kita belajar untuk rendah hati dan membereskan dengan hati yang terbuka, hati yang tulus dan murni. Amin. Yang kedua, terus mengembangkan potensi dan kemampuan untuk terus bisa berdiri bersama pemimpin, menjadi seperti pemimpin, dapat menopang pemimpin, dapat berfungsi sebagai anak di dalam rumah yang membanggakan, yang benar-benar membahagiakan pemimpin, membahagiakan orang tua rohani. Ketika melihat saudara punya inisiatif, ketika melihat saudara tidak selalu menunggu, tidak selalu tunggu bola dilempar, tapi saudara menangkap bola, mencari bola dengan segera. Artinya apapun itu saudara terus belajar, menunjukkan. Ini adalah sebuah sikap yang harus dikembangkan. Kalau kita orangnya masa bodoh, kita harus tinggalkan masa bodoh itu dan mulai cari informasi. Misalnya contoh yang sederhana, informasi pelayanan. Karena kondisi masih seperti ini, kita belum bisa buat jadwal, tapi jadwal dikonfirmasi melalui WA keluarga, ya, grup kita. Entah itu grup pelayan, informasi secara umum, dan juga grup pejabat, grup PBI, dan juga family. Jadi kita harus mengecek di sana, saling mengecek, chatting atau apa gitu, bagaimana informasi dan lain-lain. Dan selama ini sudah berjalan, berharap kita jaga dengan baik sehingga tidak ada miskomunikasi dan akhirnya iblis bisa mendapat kesempatan. Tapi mempercaya seluruh keluarga rohani, terlebih para staf pelayan, makin strong, makin kuat, makin berfungsi dengan baik. Seorang pemimpin sejati hanya bisa memfokuskan diri pada tugas-tugasnya. Ia juga harus terus memastikan. Jadi mendapatkan delegasi, saudara berfungsilah, tinggal memberi laporan kepada mam seperti ini, seperti ini. Jangan mam yang harus turun lagi, misalnya periksa ini, periksa itu. Ya, mam tetap memeriksa, tetapi alangkah baiknya mam tinggal menerima sebagai pemimpin laporan. Mam ini kurang. Oke, silakan berhubungan dengan bendahara. Minta ACC, bendahara saya sudah lapor mam, saya harus belanja ini, belanja ini. Seperti itu saudara ya. Cek bagian pelayanan, cek bagian perjamuan, ya, pengaturan perjamuan setiap minggu. Misalnya perjamuan sudah mau habis mam, bagaimana caranya? Kita harus selalu berkontribusi, arti memberi kontribusi sebagai pelayan, sebagai staf yang sudah dipercayakan, sehingga memudahkan juga pemimpin, tidak lagi dipusingkan karena ada tugas-tugas yang khusus yang mam selalu juga harus fokus. Selain itu juga kita harus sadar sebagai manusia, tidak cuma itu, mam juga harus punya urusan keluarga, bapak, anak-anak, ya, walaupun mereka jauh dari kita, ya, tapi selalu juga kita harus selalu belajar ada waktu bisa chatting dengan mereka sehingga mereka terbangun dengan akurat, sehingga hubungan sehat. Jangan hubungan terlihat hanya bagus dengan jemaat, tapi anak-anak juga kandung saya tidak terkontrol dengan baik. Saya berharap saudara juga makin paham. Amin. Jadi saudara juga terus berjalan, rohanimu terbangun kuat, tapi juga harus terus lakukan tugas, ya, dengan baik. Amin. Jadi di sini saudara mempercaya bahwa karena jemaat harus terus meningkatkan kapasitas rohani dan keterampilan yang jemaat miliki, maka saudara agar terus dapat menjaga pemimpin dengan baik, maka saudara harus selalu bisa berkontribusi, ya, bersama-sama. Ya, berikan kontribusi. Para pemimpin misalnya WBI, ketua WBI, ketua pria, ketua pemuda, ketua sekolah minggu, para pengajarnya, dan semua kita harus selalu bisa berkontribusi, selalu saling memberikan masukan-masukan, ya, untuk bisa memudahkan semua aktivitas pelayanan kita dengan baik. Katakan amin. Sudah mulai masuk gereja, mungkin selama ini perpuluhan ditransfer, tapi karena sudah masuk, mereka merasa alangkah baiknya mungkin langsung dimasukkan di amplop, mungkin lebih abdol, lebih mungkin ada sesuatu yang rasa lebih nyaman gitu, atau lebih plong, atau lebih enak gitu, ya. Masing-masing kita punya ekspresi tersendiri, tapi bukan berarti yang ditransfer juga tidak baik, bukan saudara, semua baik, terserah saudara mengekspresikannya. Jadi selalu kita bersama-sama menyelesaikan dan memudahkan semua tugas pelayanan ini dengan baik. Jadi mam sudah delegasikan
bagian masing-masing berharap dan terus berfungsi dengan baik. Bagian kebersihan misalnya bekerja sama, bagaimana untuk pembersihan ini kita perlu ini, perlu itu. Itu adalah tugas, jangan sampai kita menjadi masa bodoh. Ingat, Tuhan memintai kita pertanggungjawabannya. Jadi karena Mam sudah percayakan saudara, maka Mam pastikan engkau akan menjadi jemaat yang terus meningkatkan kapasitas saudara, kesetiaan saudara, keloyalitasan saudara ya di dalam jemaat. Engkau makin loyal, engkau karena diberi tugas. Artinya kalau engkau diberikan kepercayaan, berarti engkau dapat dipercaya sebagai orang yang berfungsi karena ada anugerah di dalam dirimu ya. Kalau yang lain ya mungkin belum waktunya, mungkin berjalannya waktu, mungkin akan di rolling, kita juga tinggal melihat. Jadi Mam tinggal sebagai pemimpin terus memastikan terbangun. Setiap jemaat terus dipastikan terbangun. Kalau engkau misalnya sebagai WL, sebagai worship leader, Mam akan terus memantau engkau, mungkin makin lebih baik. Mam misalnya kasih masukan, yang ini dikurangi, yang itu ditambah. Misalnya penyembahannya harus begini, tambah begini. Saudara harus menerima, saudara harus mau dikoreksi. Amin. Ya, Mam percaya itulah yang Tuhan inginkan dari hari ke hari. Ya, karena kita percaya kita tidak melakukan dengan suka-suka kita, tetapi selalu ada di dalam kesatuan hati. Katakan amin. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saudara, mari kita makin sadar bahwa seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kita hidupi hari-hari ini adalah sebuah kehidupan yang benar-benar tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi tadi tentang terus mengembangkan potensi. Jadi sadari ada potensi dalam dirimu. Ya, kalau engkau dipercaya sebagai singer, engkau harus terus memastikan hidup rohanimu makin meningkat, kehidupan doamu makin oke, firman makin bekerja dalam hidupmu sehingga ada kuasa, ada otoritas. Kau mentransferkan kehidupan, mengalirkan kehidupan kepada banyak orang. Pada waktu engkau berdiri melayani, kau menjadi pribadi yang benar-benar dipakai menjadi saluran sehingga orang-orang jemaat yang hadir, keluarga rohani yang hadir akan merasa diberkati dengan penyembahanmu, dengan stylemu. Engkau di atas mengekspresikan bagaimana Tuhan mengangkat tangan, menyembah Tuhan dengan suara, dengan agresif, dengan sukacita. Jadi itu bagian dari terus kemajuan yang kau kembangkan. Yang ketiga, terus mengembangkan mentalitas sebagai seorang pahlawan, ya, pahlawan iman, ya. Saudara mengembangkan kapasitas mentalitas sebagai seorang yang selalu berkemenangan, seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya, tetapi selalu menunjukkan pengabdiannya kepada sang komandan. Siapa komandan kita? Tuhan adalah komandan kita. Mam di sini hanya sebagai pemimpin, tetapi juga bukan berarti saudara melangkahi, selalu terus bersama-sama berkolaborasi seperti tadi Mam bilang. Buat apa Mam? Mam ini harus begini. Apakah begini bagaimana? Begitu. Dan itu Mam melihat dan terus merasakan anak-anak rohani mulai terus bekerja dari hari ke hari, dari waktu-waktu. Mam tinggal kasih arahan, Pak Sekretaris tolong ini, ya, bagian ibadah, ya, dengan inisiatifnya bikin ini, bikin itu. Ya, Mam senang, Mam sangat mengapresiasi. Begitu juga respon saudara memberikan komentar buat Mam adalah satu kebahagiaan, adalah satu apresiasi yang lain, ya. Selain merasa bangga bahwa saudara terus ada bersama pemimpin, berjalan bersama pemimpin, melihat apa yang pemimpin lakukan dan itu berdampak, berimpak dalam hidupmu, saya menjadi bersukacita. Paulus berkata, aku bahagia, aku senang mendengar imanmu terus bertumbuh. Aku bukan cuma mendengar tapi juga bisa melihat dan menyaksikan. Karena kita bisa bertemu, kita sudah bisa mulai bertemu, dan dari hari ke hari Mam juga terus melihat bagaimana caramu untuk engkau berhubungan di Facebook tidak lagi seperti yang dulu-dulu. Engkau mulai terus alami perubahan, engkau terus mulai mengalami kenikmatan hidup di dalam kebenaran. Amin. Jadi kemajuan-kemajuan yang saudara harus terus lakukan untuk mengembangkan keterampilan ini, mengucapkan memang tidak semudah kita membalikan telapak tangan, itu tidak semudahnya sekedar mengucapkan, tetapi ini harus terus dibangun, kita harus terus kerjakan. Ini ada harga yang harus kita bayar. Jadi dalam mengembang mentalitas sebagai pahlawan iman, ya, yang strong, sebagai tentara,
Ya, saudara harus terus sadar bahwa ini tidak semudah mengucapkan. Setiap hari kita akan terus diperhadapkan dengan berbagai ujian, harga yang harus kita bayar. Tetapi Mam sangat percaya engkau pasti bisa, karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Kita lihat. Kita mentalitas memiliki dalam kamus kamus Webster itu dikatakan mentalitas memiliki arti kemampuan untuk berpikir ya, dan merencanakan sesuatu ya. Untuk jemaat bisa mengembangkan, saudara sebagai keluarga ini bisa mengembangkan mentalitas seorang pahlawan iman sejati. Kita perlu belajar untuk mengadopsi nilai-nilai dan prinsip, kembali lagi nilai-nilai dan prinsip seorang pejuang iman. Di mana itu? Di Alkitab kita lihat, baca kitab Ibrani di sana, Ibrani pasal 11, para pahlawan iman